ibadah Minggu pagi, Minggu perayaan Paskah yang ke-6 yang kami laksanakan di pagi hari ini 17 Mei 2020 dalam Persekutuan Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Martin Luther Sentani bersama dengan semua keluarga dan setiap orang yang mengambil bagian melalui video streaming pada saat ini. Kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap dalam keadaan berdiri dengan sukacita. Kita akan menyanyi nyanyian rohani 123 bait 1 dan bait yang kedua. Hai bertepuk tangan dan tari. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian untuk kita Alkitab dituliskan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Mu. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Mu ada di dalam kamu dan sukacita-Mu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Amin. Jemaat, saya silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sadar sekali bahwa kita ini orang-orang yang berdosa. Kita bersyukur karena meskipun kita berdosa, Tuhan masih melayakkan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan secara khusus dalam rumah kita masing-masing. Kita akan datang pada Tuhan dalam doa pengampunan dosa, dan untuk mengantar kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita menyanyi nyanyian rohani 136 bait 1 dan bait yang kedua. Di akhir dari nyanyian ini kita akan masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Mari kita menyanyikan bersama-sama nyanyian rohani 136 bait 1 dan bait yang kedua.
di depan mata Yesus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami sadar dengan sungguh-sungguh kami ini bukan orang-orang yang sempurna. Kami ini orang-orang yang punya banyak sekali salah. Mungkin kami pikir kami tidak biasa bicara kata-kata yang kotor, sehingga kami tidak berdosa dengan kata-kata kami. Tetapi kami lupa bahwa di pikiran kami juga ada hal-hal yang mungkin membuat kami berdosa. Mungkin kami pikir dan kami berkata, kami ini bukan orang yang jahat. Kami tidak pernah berkelahi atau bertengkar atau kasar dengan sesama kami. Tapi Tuhan, di hati kami, kalau masih kami ragukan tentang Tuhan, kalau masih kami sangsikan tentang Tuhan, kalau masih kami simpan dendam tentang sesama kami, kalau masih kami belum memberi pengampunan, Tuhan tahu kami orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini oleh pertolongan Tuhan kami boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa. Selidikilah hati batin kami ya Bapa. Periksalah kami dan kenalilah pikiran-pikiran kami. Tolong kami sebagai suami, tolong kami sebagai bapa, tolong kami sebagai istri, tolong kami sebagai mama, tolong kami sebagai orang tua dan anak, dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami peka untuk mengetahui hal-hal yang membuat kami berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ini, Tuhan telah mengampuni dosa kami. Karena itu, ini syukur kami, ini iman kami bahwa dosa kami telah Tuhan ampuni. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menerima pengampunan ini dengan syukur dan kami terus memohon pengampunan atas kesalahan. Amin. Kita mengambilkan pengakuan dosa kita dengan nyanyian rohani 136 bait yang ketiga. Nyanyian rohani 136 bait yang ketiga, di depan mata Yesus ternyata kesalahanku. Yeah.
Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita sudah mengaku dosa kita dan kita percaya untuk kita keampunan selalu diberikan bagi kita. Dan hari ini berita anugerah keampunan dosa terpilih untuk kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Yesaya pasal 34 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian berita anugerah bagi kita. Kita percaya dengan sungguh Allah Tuhan kita terus memberi bagi kita pengasihan. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan kepada kita berita rahmat telah disampaikan. Kita menyambutnya dengan nyanyian Rohani 137 bait yang pertama, sudah dapat sayang Tuhan. Kita akan mengaku iman percaya kita, Bapak Ibu, semua saudara-saudara anggota Sidih Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita akan mengaku iman percaya kita secara bersama-sama sesuai dengan akta pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian rohani 77 kita pujikan baitnya yang pertama. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di hari Minggu ini, hari Minggu perayaan Paskah, Minggu yang ke-6, kita sama-sama
diizinkan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan dalam seluruh peribadatan ini. Dan bagi kita, berkat kebenaran firman Tuhan tersedia. Dan hari ini kita akan bersama-sama dikuatkan untuk bertumbuh terus dalam iman kita kepada Tuhan dan juga dalam pengenalan kita dan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Dari surat 1 Korintus pasal 15, surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Sebelum kita baca kita berdoa supaya Allah di dalam Roh Kudus tolong kita sehingga waktu kita baca, waktu kita dengar, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita, tetapi lebih menerima berkat sesuai dengan yang Tuhan siapkan untuk kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah leluhur bangsa Israel, Allah yang hari ini menjadi Allah bagi semua orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan di seluruh dunia ini, termasuk kami di sini, di dalam rumah kami, dalam persekutuan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Martin Luther Sentani, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 12, bahkan saudara-saudara kami yang juga oleh pertolongan Tuhan bersama-sama dalam ibadah melalui video streaming dari Jemaat Martin Luther ini. Tuhan Allah, kami senang sekali karena Tuhan terus menjumpai kami, karena Tuhan terus menjaga kami, karena Tuhan terus mengajar kami tiap-tiap waktu. Dalam ibadah ini sekarang kami akan baca Alkitab dan kami akan dengar khotbah. Tuhan tahu masing-masing kami. Kami punya pengetahuan sesuai juga dengan tingkat pendidikan kami, pengertian kami masing-masing. Ada bapak-bapak, ada mama-mama, kakak, adik. Kami ada yang sudah lulus di universitas, ada yang di SMA, SD, kami yang masih SD saja sekarang. Kami mau dengar Alkitab, baca dan dengar. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan Allah, Roh Kudus tolong kami. Sehingga waktu kami baca, waktu kami dengar, setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak Ibu anak-anak bisa juga baca di Alkitab atau juga biasa di layar televisi itu ada. Kita akan baca. Saya baca untuk kita semua. Demikian untuk kita perikop dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat 58. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hei orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, dan lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan.
ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepada, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikian bagian-bagian kebenaran firman Tuhan untuk kita. Pujian kepada Yesus selama-lamanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dalam persekutuan Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi, dan secara khusus di hari Minggu pagi ini tanggal 17 Mei tahun 2020. Ini sudah untuk yang kali 8 atau 8 kalinya kita ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya karena ini sudah 8 kali, maka ini pasti sudah menjadi sesuatu yang biasa. Ini juga sudah menjadi sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita nantikan setiap kali hari Minggu itu datang. Meskipun kita masih belum boleh bebas untuk kemana-mana, tapi saya percaya dalam sukacita Tuhan kita tetap akan ada dalam perenungan atau khotbah pagi ini dengan sukacita. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Bapak Ibu dan jemaat, hari ini bagi kita kebenaran firman Tuhan telah diberikan dan kita telah baca sama-sama dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Dan ini menjadi lanjutan dari cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang dijelaskan
oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, hari ini kepada kita akan diberikan kekuatan melalui tambahan pengetahuan dari Alkitab tentang alasan kita percaya Tuhan Yesus bangkit, dan supaya juga iman kita kepada Tuhan Yesus itu benar-benar kuat, benar-benar berakar, dan benar-benar merambah dalam hidup kita. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak dari seluruh proses penyelamatan, mulai dari kelahiran, kehidupan, dan kematian Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, seperti dituliskan oleh Daud dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-2b sampai dengan ayat yang ketiga yang mengatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak lain daunnya. Itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih akan terus belajar dan dikuatkan tentang kebangkitan Kristus. Dan kali ini tema bagi kita adalah kebangkitan tubuh. Tetap menjadi perikop dari bacaan ini, 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, menjelaskan tentang kebangkitan tubuh bukanlah hal yang mudah. Memang dalam seluruh penjelasan ini Rasul Paulus sudah mulai dengan penjelasan tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan manusia atau kebangkitan kita, dan ia menjelaskan sekali lagi dua bagian ini, yaitu kebangkitan Kristus dan kebangkitan manusia dengan kebangkitan tubuh. Mengapa penjelasan ini penting? Bagian ini merupakan jawaban terhadap pertentangan yang masih terus berlangsung, terhadap bantahan, keraguan tentang Tuhan Yesus yang bangkit, tentang Tuhan Yesus yang hidup kembali. Dan khusus untuk bagian ini, kita menemukan jawaban secara menyeluruh untuk dua pertanyaan besar. Dua pertanyaan itu terdapat pada ayat yang ke-35. Demikian pada ayat yang ke-35 dituliskan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Itu pertanyaan yang pertama. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan pertanyaan yang kedua adalah, kalau orang mati itu bangkit, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, ini dua pertanyaan yang menjadi bukti bahwa keraguan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu masih terus saja ada. Masih terus saja ada hal-hal yang bisa digunakan untuk bertanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, karena itulah Rasul Paulus kemudian menjelaskan tentang proses itu. Dan bagian-bagian penjelasan Rasul Paulus ini kita bisa membaginya ke dalam tiga bagian besar. Bagian yang pertama adalah kita menemukan bagaimana Rasul Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan membuat pembanding. Dan pembanding itu kita temukan pada ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44. Pembanding yang pertama itu Rasul Paulus menggunakan tanaman. Rasul Paulus memberi contoh tentang biji gandum. Kalau ada orang tanam gandum, yang ditanam bukan pohon gandumnya, bukan tanaman gandumnya, tetapi
di dalam tanah, kemudian tumbuhlah gandum itu. Nah, itu Rasul Paulus menggunakan untuk menjelaskan proses ini. Yang kedua, Rasul Paulus juga menjelaskan tentang perbedaan macam-macam daging. Di ayat ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa daging manusia beda dengan daging binatang. Demikian daging binatang lain dengan binatang burung juga beda. Lain lagi dengan daging manusia. Nah, saudara-saudara semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memang untuk memahami dua bagian ini tidaklah mudah. Tapi mari secara sederhana kita mengerti bahwa Rasul Paulus menggunakan contoh ini untuk menjelaskan keadaan atau untuk menjelaskan tubuh kita secara daging, tubuh kita secara jasmani ini, secara manusia ini yang beda dari tubuh binatang juga secara daging dan tubuh makhluk-makhluk yang lain. Semua ini berbeda satu dengan yang lain. Nah, karena itu ketika kita kembali ke pertanyaan bagaimana orang mati dibangkitkan, contoh yang tadi Rasul Paulus sudah menjelaskan bahwa tubuh atau badan harus mati, dan seperti tanaman yang ditaruh di dalam tanah, yang tumbuh kembali itu berbeda dengan yang telah ditanam atau ditaruh ke dalam tanah. Nah, itu penjelasan yang pertama dari Rasul Paulus menggunakan pembanding antara tumbuhan dan daging manusia. Tumbuhan yang ditanam ke dalam tanah, bijinya itu mati, lalu tumbuhlah tumbuhan itu. Nah, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, karena itu dua pertanyaan ini supaya kita sungguh-sungguh memperoleh jawab yang benar, maka bagian itu dari pembanding ini secara khusus juga pada ayat yang ke-45 sampai dengan 56, Rasul Paulus masih lagi memberi penjelasan tentang perbedaan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani. Antara tubuh jasmani dan tubuh rohani, sehingga kita tidak hanya berpikir tentang pembanding di bagian yang pertama, tapi kita juga mengerti dengan tubuh apa Tuhan Yesus mati dan dengan tubuh apa Tuhan Yesus hidup kembali. Nah, saudara-saudara semua yang Tuhan Yesus Kristus kasih, tubuh jasmani itu berasal dari debu atau berasal dari tanah. Dan ini, tubuh jasmani ini mempunyai hubungan dengan Adam. Itu ada penjelasannya dalam bagian ini. Adam manusia pertama itu berasal dari debu, berasal dari tanah, diciptakan dari debu, diciptakan dari tanah. Lalu kemudian Yesus adalah manusia roh. Yesus itu adalah Allah sendiri. Tubuhnya itu, Yesus itu berasal dari roh. Sehingga Yesus adalah manusia baru yang berasal dari roh itu sendiri, dan tubuh yang bangkit di dalam Yesus adalah tubuh rohani yang tidak binasa. Tubuh yang membangkitkan atau yang bangkit dalam Yesus Kristus itu adalah tubuh roh yang tidak dapat binasa. Nah, itu kita lihat jelas ditulis oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-40 yang memberi penjelasan bahwa ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Nah, inilah yang kemudian menolong kita untuk mengerti bahwa kalau begitu, ketika saya manusia ini waktu mati, dengan tubuh yang mana saya akan bangkit? Nah, kita manusia mati dengan tubuh dari kita atau dengan tubuh jasmani kita, tubuh alamiah kita, tubuh yang berasal dari debu tanah, dari debu itu. Tubuh inilah yang kita kemudian mati bersama-sama dengan tubuh ini. Waktu manusia mati dengan tubuh jasmaninya,
maka secara langsung bersama-sama manusia itu mati juga dalam dosa. Dosa yang ada di dalam tubuh manusia mati bersama-sama dengan manusia itu. Karena maut, kematian itu adalah upah dosa. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 menulis, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, untuk bagian ini, kalau kita bisa punya waktu baca dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23 tentang mati dan bangkit dalam Kristus. Bagian itu Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana manusia itu mati dan bangkit di dalam Kristus, yang juga punya hubungan dengan kebangkitan tubuh. Nah, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, karena manusia ini mati dalam tubuh jasmaninya, mati dengan dosa-dosanya, mati sebagai upah dosa, ialah maut. Sebagai manusia dalam tubuh jasmani, debu badan ini, manusia tidak bisa bangkit kembali. Karena itulah Tuhan Yesus yang kita percaya itu harus melewati proses kematian. Mengapa? Karena kita semua sudah tahu dan percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nah, Yesus bukan mati karena Ia juga berasal dari debu seperti kita. Bukan. Tapi Yesus mati karena Ia menanggung dosa kita yang ikut mati sebagai upah dosa, yaitu maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setelah Yesus mati, kemudian Ia bangkit dengan tubuhnya yang berasal dari surga. Ia bangkit dengan tubuhnya yang berasal dari roh. Ia bangkit dengan tubuhnya yang adalah tubuh rohani itu. Nah, inilah yang Rasul Paulus maksudkan dengan ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Kemudian pada ayat yang ke-44 Rasul Paulus menulis, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kematian tubuh adalah mati di dalam daging, dan kebangkitan tubuh adalah bangkit di dalam roh. Karena daging itu binasa dan roh itu tidak binasa. Karena itu tubuh yang bangkit akan masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam kerajaan Allah dengan tubuh yang tidak binasa. Dan hanya mereka yang telah menerima kemuliaan tubuh Yesus Kristus yang boleh masuk dan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, karena itulah Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Karena apa? Kehidupan yang diberikan oleh Yesus di dalam Allah, kepada Allah dan oleh Allah dalam kerajaan surga adalah kehidupan di dalam roh yang sama seperti tubuh kebangkitan dalam tubuh rohani Yesus Kristus. Nah, itu dua hal yang menjadi penjelasan tentang kebangkitan tubuh pada bagian ini. Lalu kemudian akan ada pertanyaan, oke, kita manusia sudah mati dan kita manusia percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tubuh kita adalah tubuh jasmani, daging yang mati di dalam dosa. Bagaimana supaya kita juga bangkit dari kematian dengan tubuh rohani seperti
Tuhan Yesus Kristus. Dalam seluruh penjelasan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati pasti akan bangkit. Tapi bagaimana konkretnya atau bagaimana nyatanya, bagaimana jelasnya? Jelasnya yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau yang kita bilang iman itu. Ini dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kita sudah biasa hafal. Demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan bagian ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, karena maut itu kebinasaan, mati untuk selama-lamanya. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal dengan kebangkitan dalam tubuh rohani mereka. Itulah yang dimaksudkan pada bagian itu. Sehingga supaya kita selamat juga bangkit dalam tubuh rohani kita, tentu kita perlu dan harus percaya kepada Yesus Kristus dalam iman kita yang sungguh-sungguh, iman kita yang bukan hanya iman untuk hal-hal yang sementara di dunia ini, iman kita bukan untuk dari pengetahuan kita saja, iman kita bukan hanya untuk kesembuhan kita, sukses kita, tapi iman bahwa untuk masuk surga itu hanya oleh Yesus Kristus, bukan oleh usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuktikan iman itu dalam tindakan kita. Injil Yohanes pasal yang ke-7, Tuhan Yesus sendiri bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, ini bukan hal yang mudah dengan hanya percaya saja, tetapi ini hal yang sungguh-sungguh menjadi dasar bagi kita tentang kebangkitan kita, kebangkitan tubuh pada waktu kita akan bangkit dan mengalami hidup yang kekal. Karena itu pada bagian akhir dibacaan ini, Rasul Paulus memberi kekuatan bagi orang-orang di Korintus, sebab bagian ini bukan bagian yang mudah. Ini bagian yang penuh dengan tantangan, sulit, dan berat sekali untuk dijelaskan. Sehingga Rasul Paulus memberi semangat bagi mereka supaya mereka mempunyai komitmen untuk tetap bersekutu hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan dan memberi nasihat bagi mereka supaya mereka teguh berdiri dan selalu giat, tidak goyah, selalu punya persekutuan dalam pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka selalu bertumbuh, supaya mereka selalu ada di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu mereka akan memperoleh berkat dalam persekutuan itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya sehingga jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, kiranya kita ditolong oleh Roh Kudus untuk terus kuat di dalam Tuhan dan juga punya pengetahuan yang benar tentang apa yang kita percaya, tentang siapa itu Kristus yang kita yakini, sehingga kita benar-benar kenal Dia bukan hanya dari bagaimana kita mengerti, tapi juga bagaimana kita mengalami hubungan dengan Dia secara pribadi. Tuhan Yesus menolong kita dalam pertolongan Roh Kudus untuk hidup terus bersama dengannya. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi dan nyanyian Jemaat 355 bait 1 dan bait yang kedua dengan sukacita. Yesus memanggil, mari segera. Dari rumah kami masing-masing Tuhan Allah, di dalam hidup persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Sentani, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 12, juga di dalam rumah-rumah seluruh anak-anak Tuhan di tanah Papua, kami terus menaikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah syukur dan terima kasih kami, bukan hanya ketika kami duduk dalam ibadah ini saja, tapi ketika kami masih bisa Tuhan izinkan untuk bernapas, kami terus mengangkat syukur kami kepada-Mu. Tuhan Allah, kami yakin hari ini, di hari Minggu tanggal 17 Mei, hari Minggu yang ketiga di bulan Mei, kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya sekali segala sesuatu yang terjadi di hidup kami, apalagi kalau itu punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan sudah mengaturnya bagi kami. Bahkan Tuhan sendirilah yang mengerjakannya di dalam kami. Karena itu Tuhan Allah, kami berdoa dan berterima kasih. Sebab di setiap hari Minggu di rumah kami ada ibadah. Di setiap hari Minggu di rumah kami ada mesbah doa dan syukur. Di setiap hari Minggu ada persekutuan yang indah terjadi di antara kami sebagai keluarga. Kami percaya Tuhan sedang memulihkan keluarga kami.
Kami percaya Tuhan sedang menguatkan akar-akar dari iman percaya pada setiap anggota keluarga kami. Karena itu Tuhan Allah, saat ini kami semua berdoa untuk semua bapak-bapak yang dengan setia menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi penyemangat yang terus mendorong keluarga untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, secara khusus setia dalam ibadah-ibadah di keluarga masing-masing. Tuhan Allah, kami berdoa untuk bapak-bapak yang hari ini sendiri atau para duda. Kami percaya Tuhan, cinta-Mu yang kekal memenuhi hati mereka, memberi penghiburan bagi mereka, menguatkan mereka. Mereka tidak sendirian, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan Allah, pagi ini bersama-sama di setiap mesbah doa kami taruh kepada Tuhan semua mama di setiap keluarga, mulai dari kelompok 1 sampai 12 dalam hidup jemaat GKI Martin Luther Sultan. Terima kasih Tuhan Allah untuk cinta yang Tuhan taruh di hati mereka, untuk kekuatan, untuk kesabaran. Tuhan, di masa-masa ini ada mama-mama yang sudah bingung, ada mama-mama yang sudah khawatir, ada mama-mama yang sudah takut sebab mereka punya makanan di dapur sudah mulai kurang, sebab gaji yang bapak bawa pulang itu juga sudah cukup. Tuhan Allah, kami percaya Engkau yang memberi makan bangsa Israel selama 40 tahun di perjalanan mereka dengan mana yang turun dari surga. Berkatilah setiap keluarga yang bergumul dengan makanan dan minuman jasmani. Tuhan, kebun yang mereka tanam, Tuhan berkati. Usaha yang mereka sedang kerjakan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa untuk sinode GKI di tanah Papua yang secara khusus hari ini sedang menggiatkan diakonia di seluruh jemaat-jemaat, dan secara khusus di jemaat GKI Martin Luther Sentani untuk diakonia 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, makanan yang sudah kami bagi itu seperti 5 roti dan 2 ikan saja. Kami percaya Tuhan pasti memberkati. Kami percaya kami tidak pernah akan mati karena kelaparan. Dan inilah situasi kami Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bapak-bapak hari ini sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka ada di rumah saja dan saat ini sedang bingung bagaimana harus memberi anak istri mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja dengan kios, warung, rumah makan, mereka yang jual-jual di pasar, jual pinang, tukang ojek yang hari ini tidak bisa lagi bekerja. Kami percaya janji Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka Tuhan pasti akan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan Allah. Masa ini, masa karantina yang sedang diusahakan oleh pemerintah karena virus corona masih akan terus berlanjut sampai dengan tanggal 6 bulan Juni. Kami percaya Allah Israel, Allah yang sama yang membawa bangsa Israel selama 40 tahun di perjalanan tanpa menanam, tanpa menuai, tapi mereka hidup oleh kuasa Tuhan. Karena itu kami percaya pula jika masa-masa ini adalah masa izin Tuhan untuk kami lewati, kami akan melihat kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, orang-orang yang percaya kepada kami. Berdoa Tuhan Allah untuk keluarga-keluarga, instansi pemerintah, instansi masyarakat yang Tuhan pakai untuk terus menopang semua anak-anak Tuhan, masyarakat di atas tanah ini dengan kelebihan berkat-berkat mereka. Tuhan kembalikan ke dalam berkat
mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Allah. Persembahan yang sudah jemaat membawa di dalam rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, hati, diri, hidup setiap kami adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Pemerintah, bangsa dan negara, secara khusus Kabupaten Jayapura, dalam usaha untuk terus melindungi rakyatnya, kami taruh mereka ke dalam kuasa kasih. Terima kasih Tuhan Allah. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kami telah mendoakan apa yang patut kami doakan dalam doa syukur dan syafaat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput jemaat berdiri, nyanyian rohani 111 kita pujikan bait yang ketiga. Nyanyian rohani 111 kita pujikan bait yang ketiga. Engkau teduh padaku tiap jam. Jemaat dikasih Kristus, pulang pada damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara selamat dan sejahtera. Demikian seluruh ibadah kita. Saya bersama majelis jemaat menyampaikan kepada kita semua terima kasih untuk semangat kita masih terus ada dalam persekutuan ibadah-ibadah maupun juga dalam persekutuan doa-doa kita. Di kesempatan ini saya terus mendorong kita untuk jangan bosan. Semua liturgi-liturgi yang diantar oleh majelis ke rumah kita, mari kita pakai untuk tetap ada dalam ibadah-ibadah rumah setiap hari. Ikuti dan nikmati seluruh proses ibadah itu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, social distance atau perbatasan yang berlaku masih terus sampai dengan tanggal 6 bulan Juni. Pasti kita sudah capek, sudah bosan, sudah bingung, tapi mari minta Tuhan kasih terus kita kesabaran, kasih terus kita hikmat supaya kita tetap sabar ikut peraturan. Kalau memang terpaksa harus keluar, kita minta hikmat Tuhan untuk ikut juga peraturan kalau kita sedang keluar. Dalam jemaat kita, diakonia 5 roti 2 ikan masih terus kita buka. Dan Bapak Ibu khusus di minggu ini, kita juga buka bagian diakonia untuk menerima pakaian yang masih bisa dipakai. Bantuan ini akan kita berikan kepada jemaat di Towari yang beberapa waktu kemarin kita dengar mengalami kebakaran. Untuk itu saya juga memberi semangat kalau kita akan memberi diakonia khusus untuk pakaian yang layak pakai, yang memang benar-benar masih bisa dipakai. Jangan yang Bapak Ibu Mama Doang sudah simpan untuk membuang, terus kesempatan ini jadi kasih. Jangan. Yang masih bisa kita sendiri pakai, itu yang kita kasih. Yang ketiga, kita masih terus ada dalam semangat doa Bapak kami jam 9 untuk seluruh jemaat. Bapak Ibu majelis jam 6 sore masih terus kita
supaya kita tetap ada terus bersama dengan Tuhan. Demikian hal-hal yang saya sampaikan untuk kita semua. Shalom.